Shalom, selamat malam. Saya sangat bersuka cita hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program sharing inspiring. Doa saya, Bapak Ibu, ketika saya share firman Tuhan, Bapak Ibu terinspirasi oleh firman Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang saya ajarkan di channel ini bisa membawa impact dalam kehidupan Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari Kejadian 1 ayat 6 sampai 10. Saya buat temanya jadilah cakrawala. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada malam hari ini di mana Tuhan sudah menolong dan melindungi kami. Terima kasih buat perlindungan Tuhan sepanjang hari sehingga sampai malam ini kami bisa diberi kesempatan belajar firman-Mu. Oleh sebab itu biarlah Roh Kudus yang berkarya di antara kami, Roh Kudus yang bekerja di antara kami, mengurapi kami, menginspirasi kami, menolong kami, menyegarkan kami, meneguhkan kami, dan terutama menolong kami memahami firman Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang sangat terbatas, biarlah Roh Kudus yang memimpin dan yang memakai. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 1 ayat 6 sampai 10. Saya akan bacakan demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala itu dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Dan jadi demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu daratan, dan kumpulan air itu namanya laut. Allah melihat semuanya itu baik. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan renungan hari pertama dan kedua, kita belajar tentang konsep penciptaan. Ya, saya coba dengan bahasa yang mudah kita mengerti bersama dan tanpa mengurangi esensi daripada firman Tuhan. Ya, jadi penciptaan itu ada dua, penciptaan langsung ataupun penciptaan tidak langsung. Nah, penciptaan tidak langsung ini bisa diganti menjadi kata menjadikan. Jadi menciptakan dengan menjadikan. Ya, jadi konsep teologisnya penciptaan langsung ataupun yang kedua itu penciptaan tidak langsung. Nah, penciptaan tidak langsung itu dipakai untuk menjadikan. Ya, kalau kita perhatikan di sini ayat yang ketiga, ya, bentar ya, ada oke. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ketiga di sini, kalau itu Wayomer, ya, Wayomer Elohim Yehi, ya, Yehi, ya. Ini tidak menggunakan kata barat. Kalau Bapak Ibu masih ingat, pada kejadian yang pertama itu dipakai kata barat. Maka boleh kita simpulkan bahwa cakrawala ini dijadikan. Tadi sempat saya bilang kalau menjadikan itu berarti butuh bahan sekunder atau butuh faktor-faktor lain.
untuk menjadikan. Nah, di sini yang dikatakan berfirman Allah, jadilah cakrawala di tengah air untuk memisahkan air dari air. Nah, nanti kita bicara air itu ya. Jadi cakrawala ini dijadikan. Kemarin kita belajar juga terang itu dijadikan. Biarlah ya, jadilah. Dan kita karena kemarin itu kita belajar bahwa terang itu dia tidak diciptakan, maka sumbernya adalah Allah. Dari mana kita tahu benda-benda penerang itu nanti diciptakan pada hari yang pada hari berikutnya, bukan pada hari pertama. Jadi yang pertama diciptakan itu adalah terang. Dan kita tahu bahwa diciptakan dalam arti dijadikan itu terang. Jadi kita tahu bahwa terang itu bersumber dari Allah. Kemudian di sini jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari segala air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atas. Jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari kedua. Nah, cakrawala itu disebut langit. Ya, Allah sendiri yang menamainya langit. Nah, cakrawala itu adalah lapisan yang pertama. Dan cakrawala itu dijadikan dari langit. Nah, sebagai tambahan dalam pemahaman orang Yahudi, langit itu ada 3. Langit yang pertama itulah cakrawala yang kita pahami. Kemudian ada yang kedua disitulah letak semua galaksi ya, matahari, bulan, dan bintang. Kemudian langit yang ketiga itulah tahta di mana Allah berada. Jadi cakrawala ini itu dijadikan. Nah, bahannya itu salah satunya yaitu adalah cakrawala. Kemudian yang menarik di sini, pertanyaannya dari mana itu datang air? Kalau kita mundur lagi, ya, kalau kita mundur lagi sedikit ke belakang, ya, saya baca di ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti ketika bumi itu selesai diciptakan, belum berbentuk, ya, belum dirapikan. Kemudian ditutupi oleh samudra raya. Nah, maka air itu dia tidak diciptakan. Ya, tidak dijadikan. Air itu sudah ada. Ya. Maksud saya air tidak diciptakan seperti cakrawala, ya. Kalau kita lihat jelas di sini ya. Nah, kemudian itu menutupi samudra raya dan peristiwa ini
ini juga pernah terjadi ketika Kisah Nuh, ya. Kisah Nuh, Samudra Raya itu ditutupi oleh semua, ya, semua permukaan bumi ditutupi oleh air. Jadi kurang lebih sama seperti itu, tapi saat itu belum ada apa-apa kan. Baru 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 dalam bentuk udah ada memang, tapi belum dirancang. Maka yang pertama tuh yang Tuhan rancang itu adalah yaitu memisahkan air yang di atas dengan air yang di bawah. Itulah sebabnya dibuat cakrawala. Jadi air yang di atas itu berbentuk awan, kemudian air yang di bawah itu itulah yang kita lihat di laut, di danau, dan air itu sifatnya itu aktif, ya, sifatnya aktif. Kita lanjutkan lagi. Ayat 8. Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Kemarin kita belajar, saudara-saudara, bahwa hari di sini ini kita tidak bisa samakan seperti logika kita hari ini, ya. Hari kalau orang Yahudi 12 jam, ya. Kalau kita 24 jam nggak bisa kita samakan dengan itu. Jadi hari di sini lebih mengacu kepada satu periode. Karena kalau kita berbicara hari tentu 24 jam itu belum, ya, belum. Jadi ini masih hari kedua dalam periodenya Tuhan, periodenya Allah. Kalau saudara masih ingat yang kemarin saya sampaikan, saya ditanya, ya tentu saya bingung. Nah, hari yang kedua juga di sini ini berbicara periode yang kedua. Jadi ada tahapan. Jadi kalau saudara bisa bayangkan yang pertama itu masih langit dan bumi saja, belum terbentuk, ya. Kemudian yang kedua Allah mulai memisahkan air, ya, supaya ciptaan berikutnya itu tidak tenggelam, diciptakan, dipisahkan, ya maksud saya, supaya ciptaan-ciptaan berikutnya itu bisa ada sebagaimana adanya, dipisahkan terlebih dahulu, kemudian air sudah dipisahkan di atas, air sudah dipisahkan di bawah, sekarang tinggal air yang ada di permukaan bumi, ya. Ayat 9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu menamai kering itu laut, dan kumpulan air yang namanya laut. Ya, lalu Allah menamai yang kering itu darat, maksud saya, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat semuanya baik. Sekarang ayat 9, dari ayat yang ke-6 dan ayat yang sampai dan ayat 9 Allah berfirman saja. Mungkin saudara bertanya, kenapa Allah berfirman saja semuanya jadi? Ya, ini kita coba belajar secara detail, lebih sedikit, ya. Kalau malam lebih detail nggak apa-apa lah, ya kan? Oke. Kita kembali lagi, di sini ada Wayomer, Elohim, ya. Kalau saudara lihat ini, kata Elohim ini diawali dengan huruf Alef. Ya.
Jadi kalau kita pisah-pisah menjadi al dan v, alef. Al itu kita tahu itu singkatan atau penyingkatan terhadap nama Allah. Misalnya El Shaddai, ya, itu singkatannya. Nah, El itu artinya kuasa. Kemudian V itu artinya mulut. Jadi mulut yang berkuasa. Jadi Alef itu artinya ya huruf yang pertama yang dipakai untuk Elohim itu Alef adalah Alef, mulut yang berkuasa. Itu sebabnya ketika Allah berfirman, maka apa yang difirmankannya jadi. Kalau tadi malam saya katakan, apa saja yang difirmankannya itu terjadi. Ada kuasa. Karena apa? Alef itu adalah mulut yang berkuasa. Jadi di dalam nama Elohim itu ada mulut yang berkuasa. Jadi kalau kita tambahkan lagi ya, kalau di situ berarti ada firman yang berkuasa. Dalam nama Elohim itu ada firman yang berkuasa. Ya, siapakah firman itu? Sang firman yaitu Yesus sendiri. Ya, memang kalau kita pelajari saling keterkaitan semuanya. Itulah luar biasanya firman Tuhan itu. Jadi saudara, di sini kita melihat Allah hanya berfirman saja, apa yang difirmankannya terjadi. Luar biasa, ya. Di sini katakan, hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Luar biasa. Dan jadilah demikian. Saudara bisa bayangkan, ya, alam semesta, bumi ini sudah ditutupi dengan air. Begitu Allah berfirman, itu langsung terjadi satu kegerakan. Nah, gerakannya itu kita tidak tahu seperti apa. Yang pasti air tunduk saat itu kepada firman, kepada Elohim saat dia berfirman. Luar biasa sekali. Dan pada akhirnya berkata, Allah melihat sangat baik. Saudara, malam hari ini ada 3 yang menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama tadi yaitu berbicara proses penciptaan cakrawala itu. Yaitu Allah menjadikan dari yang sudah ada. Maka implikasinya bagi kita saudara-saudara, kalau Allah sanggup mengadakan yang dari tidak ada menjadi ada, tentulah sangat mudah bagi Allah kita menjadikan sesuatu yang baru dari yang sudah ada. Seperti cakrawala dari langit. Dengan kata lain, saudara-saudara, dalam hidup ini, ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita memiliki satu kebutuhan khusus, kalau Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, apalagi dari yang ada menjadi produk lain, Tuhan kita sanggup. Tuhan kita sanggup. Maka apapun yang kita perlukan, seharusnya kita berdoa sungguh-sungguh. Kita mencari Tuhan. Makanya dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan, kalau kita pelajari semua penciptaan, Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu yang kita perlukan. Kalau mau mengadakan sesuatu yang kita perlukan dalam bentuk yang lain, dalam produk yang lain, itu mudah bagi Tuhan. Tuhan cukup hanya berfirman saja.
Saudara, seperti yang saya katakan, kita saat ini sedang menghadapi corona. Bagi Tuhan sebenarnya gampang saja melalukan corona ini. Tetapi Tuhan lebih tertarik mengubah sikap hati. Supaya kita semakin sungguh-sungguh. Jika Tuhan menghendaki, corona ini bisa berlalu dalam seketika. Tapi Tuhan jauh lebih tertarik mengubah sikap hati kita saat ini. Maka saudara-saudara, kalau saudara ada kebutuhan, kalau saudara keperluan, mari minta, ketok, cari, tanpa keraguan-raguan. Tidak ada boleh kekhawatiran. Karena kalau kita ragu-ragu, kita nggak menerima. Percaya saja. Karena apa? Karena Allah sanggup mengadakan yang dari tidak ada menjadi ada. Apalagi dari yang ada ke bentuk yang lain. Tuhan sanggup. Yang kedua, yang mau saya sampaikan malam hari ini, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi. Di dalam nama Elohim itu, ya, di dalam nama Elohim itu diawali huruf Alef. Alef sendiri memiliki arti, yaitu mulut yang berkuasa. Itu sebabnya Tuhan berfirman saja jadi. Saudara, seperti yang saya katakan, jika Tuhan sudah berfirman, maka apapun yang difirmankannya jadi. Dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Maka firman Tuhan ini layak kita percaya. Firman Tuhan ini layak kita jadikan pedoman hidup kita. Firman Tuhan ini layak kita renungkan siang dan malam. Karena apa yang difirmankannya itu pasti terjadi. Yang terakhir, ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat semuanya itu baik. Allah menciptakan, ya, menjadikan dalam konteks ayat yang ini, Allah menjadikan, kemudian Allah memerintahkan air, lalu hasilnya Allah melihat baik. Apa yang mau saya katakan pada malam hari ini? Kalau Tuhan berfirman, maka hasilnya pasti baik. Sekali lagi, kalau Tuhan berfirman, maka hasilnya akan baik. Itu sebabnya tadi malam saya katakan, Dia adalah sumber kebaikan. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan ucapkan satu patah kata atau satu kalimat saja dalam hidup dan hidup saya. Kita bisa berubah total dan hasilnya baik. Jadi saudara-saudara, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Nantikan Dia berfirman dalam hidup. Ketika Dia berfirman, hasilnya pasti baik. Amin, saudara-saudara. Sekian renungan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini kami sudah belajar firman-Mu ya Tuhan, bahwa ketika Engkau berfirman ya Tuhan, maka semuanya pasti jadi. Jika Engkau Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, maka sangat mudah bagimu menjadikan dari yang sudah ada menjadi
produk yang baru, produk lain. Oleh sebab itu Tuhan, apapun kebutuhan kami mau belajar pada Tuhan, kami mau bersandar kepada Tuhan, kami mau mengandalkan Tuhan. Dan kami bersyukur juga ya Tuhan, bahwa Engkau Elohim, di mana di dalam mulutmu ada kuasa. Itu sebabnya ketika Engkau berfirman, apapun yang Kau firmankan, pasti terjadi. Oleh sebab itu, firman-Mu layak dipercaya. Biarlah kami percaya sepenuhnya pada firman-Mu. Biarlah kami mengandalkan firman-Mu. Dan biarlah juga ya Tuhan, kami mau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Karena kami tahu, ketika Tuhan berfirman, mengucapkan sepatah dua kata saja atas hidup kami, maka hidup kami pasti berubah. Oleh sebab itu, biarlah kami terus belajar firman-Mu, merenungkan firman-Mu itu siang dan malam. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus yang berbicara di antara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat dukungan Bapak Ibu dalam bentuk yang sudah subscribe. Dan saya juga melihat ada yang memberikan komentar. Terima kasih juga bagi Bapak Ibu yang sudah bagikan channel ini supaya semakin banyak orang yang diberkati. Saya Dr. Tulung Harbu mengucapkan Shalom, selamat malam, selamat beristirahat bagi kita semua.